yang sebelumnya itu sampai buat petition, sampai dia bilang, wah rasa kamu tuh sekarang nggak enak. Pokoknya bukan Coca-Cola lagi segala macam. Padahal dia cuma ngerubahnya dikit. Tapi Coca-Cola yang sudah sebesar itu pun bisa kita acungi jempol bahwa dia bisa bilang bahwa sorry dia salah, dia balikin lagi ke semula. Yay, balik lagi bersama gue Jacqueline, Kulinerian Cocote Chill and Grill. Masih dengan narasumber yang sama. Kali ini gue pengen ngulik gimana sih atau apa sih tips and trick seorang Dennis Lesmana dalam menghadapi tantangan-tantangan membangun sebuah brand. Langsung saja, ini dia Dennis Lesmana. Ayo. Halo, gitu. Masih bareng ya kita ya di sini. Oke, kali ini gue pengen discuss sedikit lah, gimana sih cara lu menghadapi tantangan-tantangan dalam membangun sebuah brand? Yang paling utama sih gimana caranya kita bisa berkonsistensi itu sangat dibutuhkan lah. Konsistensi itu adalah kunci ya, maksudnya untuk supaya brand itu bisa tahan bertahun-tahun, even sampai idealnya yang kita mau achieve lah gitu ya maksudnya. Nah, yang pertama ya pasti konsistensi. Yang kedua fokus ya ke pelanggan, ke the services maksudnya. Biar bagaimanapun dalam usaha apapun, dalam bisnis apapun, apalagi di F&B, service is number one. So, yang paling utama ya udah pasti bagaimana caranya kita tuh bisa benar-benar fokus sama si pelanggannya sendiri. Pengalamannya itu gimana sih? Experience-nya gimana di tempat kita? Yang ketiga ya pasti kita harus bisa adaptif dan innovations. Kita bisa nggak sih beradaptasi dengan tren yang ada, dengan inovasi-inovasi dengan teknologi yang ada, dengan sosial media yang ada. Mungkin sebentar lagi dengan AI, dengan segala macam software yang ada, dengan segala macam experience mungkin yang baru. And then yang keempat, udah pasti kita harus bisa pakai tuh semua teknologi, termasuk mungkin kalau di bidang restoran mungkin dengan you name it, mungkin oven yang lebih canggih untuk segala macamnya, and then bisa juga dengan peralatan yang lebih baik ya, and then juga mungkin dengan teknologi digital yang baru juga, and then yang kelima kita pasti butuh juga untuk bisa evaluate, bisa ukur nih. Gimana sih yang udah kita lakukan, kita bisa review. Karena menurut saya banyak banget orang tuh punya dream, orang punya mau tujuannya kemana dan segala macamnya itu, dia jalan aja terus tanpa ada evaluation. Tanpa ada ternyata yang dia jalan tuh nggak kekejar sama orang nggak bisa ngikutin, pelanggannya sendiri nggak ngerti sampai kayak gimana. Nah itu perlu diukur dan dievaluasi. Apakah ini sesuai nggak, suitable nggak gitu loh dengan kita punya target market atau dengan apa yang mau kita achieve. And then yang berikutnya adalah yang udah pasti kita bisa nggak sih brand ini nggak cuma sekedar brand tapi menjadi sebuah community, sebuah komunitas. Karena begitu untuk menjadi komunitas berarti dia bisa dibilang brand ini sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan target customer-nya. Jadi dengan menurut orang yang lo kita ini. Komunitas dalam membangun sebuah brand itu penting? Penting banget. Tapi nggak bisa secara serta-merta lah ya, terutama di F&B ya maksudnya. Mungkin kalau di otomotif, komunitas tuh bisa kita build. Tapi kalau di F&B, komunitas menurut saya itu akan terjadi seiring dengan keberhasilan branding tersebut. Si komunitasnya itu adalah mencerminkan bagaimana si brand ini dapat berhasil memiliki hubungan yang sangat erat dan long lasting dengan si customer-nya. Oke, itu adalah cara-cara gimana kita membangun brand dan mempertahankan brand itu biar tetap kuat dalam ingatan customer. Betul. Oke, nice. Tapi kalau menurut lu sendiri, tantangannya apa sih buat kita bisa kayak fight untuk si brand tersebut di zaman yang udah keren banget nih, dibilang ada
sosmed lah, influencer banyak banget, gitu-gitu. Nah, tantangan yang mungkin seorang expert brand tuh yang harus dihadapin apa? Yang paling berat menurut saya saat ini itu adalah persaingan yang sangat ketat sih. Jadi competition sekarang itu nggak serta-merta bisa terjadi, oke, saya udah jago sekarang, saya udah jalan sekarang, dan beberapa tahun lalu, ada ini, ada brand baru dan segala macam. Sekarang itu brand baru itu bisa datang 1-2 bulan ke depan. Betul. Maksudnya Betul. it's very istilahnya kalau kita bisa bilang tuh sekarang bisnis di dunia digital sekarang itu barrier to entry-nya sangat mudah. Sangat gampang banget orang lain itu bisa take over our clients. Maksudnya. Yang kedua menurut saya itu perubahan preference dari si konsumennya sendiri. Preference itu tuh sekarang orang tuh bisa sangat berubah-ubah dengan cepat dengan adanya sosial media, dengan digital ini. Mungkin mengikuti inovasi-inovasi yang ada sekarang. Inovasi yang ada dan segala macam, preference-nya berubah. Mungkin tadinya saya sukanya quiet, tiba-tiba dengan sosial media dan segala macam, saya perlu yang Instagramable lah gitu, segala macam. Betul. Padahal tadinya it's not an issue buat semua orang, maksudnya. Mungkin tadinya bilang makanan enak, udah cukup. Sekarang enggak, atmosfer mesti bagus, preference-nya beda. Nanti preference-nya orang akan terus istilahnya gimana kita adapt, itu tantangannya. Gimana caranya kita bisa ngikutin nih, gitu loh maksudnya. And then yang dari dulu sampai sekarang menjadi tantangan adalah gimana kita jaga kualitasnya. Kualitas dari makanan itu sendiri. Dari makanan, dari servicesnya juga, maksudnya how we maintain. Karena menurut saya bisnis terutama F&B itu sebuah bisnis yang day to day. Betul. Dan nggak gampang ya, maksudnya untuk bisa kayak perintah A selesai gitu. Enggak sih, tapi it's doing by doing day by day gitu loh maksudnya. Itu juga. And then yang mungkin bisa menjadi tantangan adalah bagaimana kita adaptasi dengan teknologi baru juga. Itu juga tantangan ya menurut saya ya. Karena waktu kita terlena dengan kita punya past glory, saya rasa itu bisa jadi tantangan juga maksudnya. Karena kita udah nyaman kayak gini, terus datang teknologi baru ya. Iya, nah itu biasanya kita terlena tuh dengan past glory kita gitu maksudnya. Terutama yang mungkin di bisnisnya tuh udah lagi top notch, udah lagi di atas. Mungkin kalau yang lagi surviving, teknologi apapun, pokoknya gua afford lah, pokoknya bisa naik lah gitu ya maksudnya. Tapi kalau yang udah di atas, yang udah lagi top of the lines, ininya mungkin dia merasa nyaman kan? Udah nyaman, nah itu terlena ya. Lama-lama teknologi makin masuk, kompetitor makin masuk, and then preference konsumennya mulai berubah sedikit demi sedikit, dia nggak berasa tuh. Tiba-tiba sudah telat untuk catch up. Iya. Itu sih menurut saya tantangan yang sekarang terjadi ya di F&B ini. Betul. Oke, kalau kita bicara juga soal branding nih ya, menurut gue kan ada brand itu sendiri atau produk itu sendiri, kedua ada customer juga dong sebagai pelaku atau penikmat lah dari brand itu sendiri. Nah, gimana menurut lo melibatkan customer dalam sebuah branding itu perlu atau enggak sih? Atau gimana caranya melibatkan customer? Penting banget dong maksudnya. Gimana caranya itu engagement-nya kita dengan si klien, maksudnya bagaimana dia bisa feel di dalam F&B bisnis ini maupun waktu di rumah. Menurut saya itu penting banget karena di mana dia ingat kita, di situlah engagement terjadi. Di mana dia bisa mikirin tentang bisnis kita, ya this is the engagement maksudnya. Ya itu sangat penting maksudnya. Ya mungkin kita bisa bangun ya dengan sosial media kita, dengan platform kita. Mungkin banyak hal ya yang bisa dilakukan juga ya dengan events, dengan KOL ya. Itu sangat bermanfaat saat ini. Karena sedikit demi sedikit mulai shifting juga. Karena orang sekarang sudah mulai melihatnya very personalized. Mungkin kalau saya pribadi sendiri aja, mungkin sekarang saya sudah sedikit agak berbeda. Mungkin kalau dulu semua orang pikir, ada artis A datang ke satu restoran, wah saya mau cobain deh. Mungkin kalau sekarang tipe-tipenya
udah nggak terlalu kayak begitu. Udah nggak kayak gitu ya. Sekarang mungkin lebih teman saya atau saya tahu nih satu KOL yang memang preference-nya mirip dengan saya. Lebih dapat ya. Lebih dapat. Percayanya ya. Lebih percaya. Si KOL ini preference-nya mirip saya lah. Jenis-jenis makanan yang dia suka saya udah cobain mirip-mirip sama saya, atau teman saya lah. Dia cobain di situ. Pas saya lihat Instagramnya dia, saya jadi berpikir, oh kayaknya enak ya. Kayaknya saya mau cobain nih di sana. Nah itu menurut saya engagement yang nge-hook on ya. Maksudnya yang paling mudah dan gampang orang-orang tuh bisa dapatkan. Untuk melibatkan customer dalam membangun sebuah brand. Iya, dan jangan sampai salah juga, jangan sampai kita terlena juga untuk tidak merespon feedback. Itu Karena penting sih. feedback itu juga salah satu hal yang membuat si customer ini aktif dalam engage sama kita. Tapi apakah ya contoh misalnya brand-brand yang udah gede nih, udah ya kita sebut aja apa ya, salah satu minuman misalnya yang udah gede banget di mana-mana tahu, apakah dia masih mau melihat atau mau merespon dari komentar atau feedback dari customernya? Oh, saya jadi ingat tuh Coca-Cola sama Pepsi. Itu nggak tahu tuh di tahun berapa saya lupa ya. Tapi saya pernah pelajarin, saya pernah dengar juga, pernah saya ini juga gitu ya. Saya baca-baca juga ya, untuk mereka ya. Sekelas dia lah. Sekelas Coca-Cola dan Pepsi aja itu pernah mengakui Coca-Cola itu dulu dia sempat tersaingi lah ya. Maksudnya dia tadinya pemain satu-satunya di bisnis soda, di bisnis Coca-Cola ya, maksudnya rasa itu, di rasa cola itu. Lalu datang Pepsi dengan rasa yang dulu pernah orang blindfold, jadi dia ditutup matanya, cobain, orang bilang ini lebih enak, ternyata tuh Pepsi. Dan itu dijadikan itu, dan Coca-Cola itu pernah ngerubah resepnya dia supaya rasanya mirip sama si Pepsi. Dan ternyata klien-klien dia yang sebelumnya itu sampai buat petition, sampai dia bilang, wah rasa kamu tuh sekarang nggak enak. Pokoknya bukan Coca-Cola lagi segala macam, padahal dia cuma ngerubahnya dikit. Tapi Coca-Cola yang sudah sebesar itu pun bisa kita acungi jempol bahwa dia bisa bilang bahwa sorry dia salah, dia balikin lagi ke semula. Dan it's a brand yang sangat besar, maksudnya Coca-Cola. Berani mengakui kesalahannya dia. Dan dia bisa melakukan perubahan itu, dan ternyata melalui itu saja engagement dia langsung naiknya tinggi sekali. That time. Orang yang tiba-tiba, orang yang tiba-tiba nggak minum itu pun tiba-tiba naik. Salesnya mereka juga langsung naik tinggi setelah itu. Setelah dia mengakui dan dia merubah lagi di awal gitu maksudnya. Untuk itu saya rasa mau seberapa besarnya kita, mau seberapa apapun itu problemnya ataupun feedbacknya, saya rasa respons dari si pemilik brandnya ini akan sangat mempengaruhi hasilnya dari si brand itu nantinya. Nice, menarik ya. Gue jujur jadi pengen banyak tahu sih tentang ngebangun sebuah brand, dan yang paling penting adalah mempertahankan brand itu biar tetap diingat orang 10-20 tahun ke depan. Itu butuh kerja keras juga ya, maksudnya butuh ya komit, butuh konsisten yang luar biasa untuk menjaga itu ya. Ya, pasti itu sangat dibutuhkan sih untuk itu. Oke, pertanyaan terakhir dari gue. Mungkin lu punya rencana atau planning ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan seorang Dennis Lesmana mungkin mau buka usaha F&B mungkin, mau bangun hotel. Gimana? Apa planning lu mungkin? Cerita-cerita Kalau dong. sekarang kita kepengen dalam 5-10 tahun yang ke depan kita mau strengthening ya, maksudnya untuk our company dari Just Creative Line ini bisa benar-benar fokus ke setup branding di dunia F&B, di dunia perhotelan sih. Kita pengen be the biggest and the number one di Indonesia ya untuk setup pre-opening hotel sih. Dari segi brandingnya, dari segi desainnya. Jadi kita kedepannya kita mau belajar lebih lagi, kita mau lengkapin semua toolsnya kita mau lengkapi timnya kita juga untuk menjadi one of the number one di Indonesia. Wow. Untuk setup Go hotel. internasional Jadi, mungkin one day.
will be. Amin. Maybe itu the next step-nya. Jadi Lo punya berapa staff atau tim? sekarang kurang lebih sekitar 15-an ya, masih Wow, baru ya. gede juga ya. Jadi kita pengennya kalau kamu mau buka hotel, carilah saya. Amin. Itu yang mau kita itu. Jadi Gak usah we hotel, want resto to dulu, be. resto kafe-kafe. Amin, bisa ini ya. Iya, oke. Tapi kalau di Jakarta sendiri udah ini dong, udah banyak ya? Atau project yang sedang dijalanin? Kita ada beberapa yang memang kita lagi jalanin ya untuk nge-branding beberapa hotel juga di Jakarta. Dan kita juga masih ada printing company, juga masih ada signages juga. Kita ada beberapa bantu perusahaan juga untuk setup signages, branding communication-nya mereka, terus juga grafiknya juga ada sih. Oke, thank you so much Dennis sudah main ke sini berbagi cerita, sharing tentang pengalaman juga tentang ilmu-ilmu mungkin ya. Sebagai brand expert. Sukses. Amin, thank you. Bisnisnya, kerjaannya, Tuhan berkati ya buat memberkati banyak orang. Jadi dream kamu itu saya doain 10 tahun, 5 tahun ke depan tercapai. Amin. Ya karena buat saya juga ini sih, ini kan juga yang kita mau lakukan ke depan juga, saya merasa bahwa branding tuh harus makin orang tuh aware ya untuk ini. Karena branding kayak balik lagi seperti di awal ya, saya branding tuh nggak cuma sekedar tentang logo dan slogan. Betul. Tapi ini tuh lebih menjadi sesuatu hal yang lebih bermakna lagi, yaitu adalah hubungan yang kuat antara si pemilik brand dengan customer-nya. That's the most important thing. And then jadilah authentic and consistent. Itu buat saya tuh penting banget. How the authenticity dari sebuah brand itu akan tercermin sih. Dan itu akan menjadikan sesuatu hal yang membuat brand ini long lasting. Sekali lagi coba, jadilah authentic dan konsisten dalam membangun sebuah brand. Yes, itu menurut saya paling penting banget. Karena dalam 5-10 tahun akan datang, itu yang akan selalu dilihat dan dikenal. That's good. Thank you so much Dennis. Thank you. God bless. Sukses ke depannya ya. Amin. Thank you. Oke guys, seru ya kalau kita bicara tentang dunia bisnis khususnya F&B. Tidak jauh dari menu, tidak jauh dari lokasi atau display, mungkin hal yang paling penting yang tidak bisa ditinggal atau dilupakan juga adalah branding. Gimana branding itu bisa tetap kuat dalam ingatan customer? Ya sama seperti yang tadi Dennis bilang, yang pertama adalah miliki otentik, ya. Yang kedua itu adalah konsisten. Jadi gimana customer bisa terus ingat sama brand kamu atau produk kamu, miliki konsistensi. Oke guys, thank you so much for watching. See you next episode. Bye.